Shalom, saya dan istri saya Maria sudah menikah lebih kurang 14 tahun. Kami dikaruniai 2 orang putri yang cantik-cantik dan pintar-pintar. Puji Tuhan kalau kami boleh ada sampai dengan saat ini kami ada, itu semua karena kasih karunia Tuhan. Dan hari ini saya mau cerita. Di awal-awal tahun pernikahan kami berdua ini berdiri di atas prinsip kami masing-masing. Alhasil, pada waktu kami membangun pernikahan kami ini, kami melihat situasi dan kondisi yang kami hadapi itu bukan sebagai proses, tapi malah sebagai problem. Kenapa? Karena kami tidak melibatkan Tuhan dalam pernikahan kami. 6 tahun kami hidup di dalam pernikahan yang gak baik-baik aja. Kami hidup dengan urusan kami masing-masing. Kami gak peduli satu dengan yang lain, kami saling cuek, dan rumah tangga yang kami jalani ya seada-adanya aja. Boro-boro kita mau punya quality time, ilfeel, ya udah gak ada rasa. Bahkan kita udah sampai mikir, lebih baik cerai aja. Tapi Tuhan gak mau itu terjadi. Hingga pada suatu momen Tuhan seperti bertanya di dalam hati saya, sampai kapan Yohanes kamu mau membiarkan semua kekacauan itu terjadi di dalam rumah tanggamu? Dari situ saya sadar ternyata selama ini saya hidup tidak mengandalkan Tuhan. Bahkan saya mengabaikan semua didikan-didikan Tuhan dalam hidup saya, khususnya dalam rumah tangga saya. Sejak saat itu saya secara konsisten mulai membangun hubungan pribadi saya dengan Tuhan. Lewat hal tersebut saya bisa menghampiri Maria dan minta maaf sama Maria atas ketidakdewasaan saya sebagai seorang suami. Dari proses ini saya belajar, ini bukan tentang siapa yang salah atau tentang siapa yang benar, tapi ini tentang bagaimana kami bisa memahami hidup kami satu dengan yang lain. Dan puji Tuhan, Maria merespon permintaan maaf saya, dan kami berdua sepakat untuk memulai kembali rumah tangga kami dari awal. Hingga saat ini kami terus melibatkan Tuhan dalam pernikahan kami. Cinta itu mulai timbul lagi dalam pernikahan kami. Dan kami percaya itu lahir dari kasihnya Kristus. Pemulihan sudah terjadi. Dan bahkan itu berdampak di dalam kami mendidik anak-anak kami, pekerjaan, pelayanan, bahkan keluarga. Puji Tuhan. Saya mau memulainya dengan ini bahwa tidak ada satu rumah tangga pun yang tidak pernah mengalami badai. Setiap pernikahan pasti mengalami badai. Tadi Yohanes Hidayat sudah menyinggung itu bahwa tujuannya adalah Tuhan ingin bentuk setiap kita. Tapi yang kedua yang kita nggak boleh lupa bahwa di balik setiap kesulitan dalam pernikahan kita, dalam keluarga kita, Tuhan mau bawa kita untuk terus bergantung sama Tuhan, untuk terus mengandalkan Dia. Bahwa kita dengan semua yang kita miliki itu bukan siapa-siapa. Hari ini adakah di antara kita yang rumah tangganya sedang tidak baik-baik saja? Halo? Oh, Ibu Atik duduknya pisah ya? Mesti pasangannya. Saya berharap saudara duduk sama pasangannya masing-masing ya. Biar kita, Pak Leo bisa, supaya kalau ada yang firman Tuhan sampaikan langsung korek sebelahnya. Dan pastikan itu istri atau suami kita gitu kan. Bersyukur bulan misi MCC tahun ini di bulan Maret, nanti Agustus juga ada saudara ya. Kita bicara tentang keluarga. Mungkin anak-anak pikir ini isunya enggak buat kita nih, enggak buat saya nih. Enggak, percayalah firman Tuhan itu kalau firman Tuhan bicara buat keluarga pasti bukan cuma untuk orang tua. Buat anak-anak juga. Jadi setiap anak-anak buka telingamu. Ini momen yang pas juga untuk kita buka hati kita untuk dengar firman Tuhan. Karena saya percaya ketika firman Tuhan bicara soal keluarga, itu bicara soal suami, istri,
Orang tua, anak, semuanya include di dalamnya. Amin. Nah ini kabar, nggak tahu kabar buruknya buat kita. Semua keluarga, tidak ada satupun keluarga di dunia ini yang aman dari yang namanya kesulitan, tantangan. Tadi saya sebelum naik ini baru ngobrol sama satu ibu. Dia curhat soal kesulitan dalam keluarganya. Kesulitan itu banyak bener. Ujung-ujungnya kalau udah ada ngalami kesulitan apa yang terjadi saudara? Berantem. Saya bilang jangan tambahin beban. Masalahnya aja udah sulit ditambahin ribut lagi. Pusing pala Barbie. Saudara gak pusing? Yang paling gak enak dalam pernikahan itu, dalam keluarga itu ribut saudara. Suami istri, orang tua, anak itu paling gak enak, itu paling gak enak. Tapi selalu aja ada momen-momen itu tuh. Tanya sama istri tadi, Tasya udah kasih tahu, gak enak banget. Gak ada wakil dari anak sih ya. Kalau tanya anak-anak, seneng gak kalau orang tua ribut? Enggak seneng, enggak enak. Kalau ribut sama orang tua enak? Enggak enak. Tadi Yohanes Hidayat bicara, ini enggak bicara soal benar atau salah, enggak bicara soal menang atau kalah, siapa yang menang, siapa yang kalah, siapa yang salah, siapa yang benar. Pasti ini sudah mengganggu emosi kita. Anak-anak yang dimarahin sama mama, papa kan pasti ngambek masuk kamar, enggak mau bikin apa-apa gitu kan. Mau belajar juga enggak konsentrasi. Begitu ya Arta ya. Aduh pusing deh. Saudara tahu bahwa keluarga adalah tempat di mana Tuhan sedang menggenapi rencananya dan coba kita lihat handout saudara. Jadi dalam keluarga itu ada rencana Tuhan dan ada apa? Janji Tuhan. Jadi percayalah begini, dalam keluarga itu ada rencana Tuhan, ada janji Tuhan. Jadi dalam keluarga saudara, dalam rumah tangga saudara, dalam pernikahan saudara, dengar baik-baik, itu tuh ada dalam rencana Tuhan. Coba lihat kiri kanannya pasangan saudara, anak saudara, orang tua saudara, kasih tahu sama mereka bahwa kita ini ada dalam rencananya loh. Amin. Ini Pak model suami kayak begini mah gak ada gunanya Pak. Kalau bisa diretur, saya retur deh. Enggak bisa ditukar tambah, enggak bisa. Iya. Dengar baik-baik, tidak ada satupun di antara kita yang menikah dengan barang reject, enggak ada. Karena semua kita diciptakan Tuhan menurut rupa dan gambaran Tuhan. Amin. Enggak ada pasangan kita, wah ini suami saya apaan Pak, istri saya model kayak bagaimana itu. Dia kayaknya produk gagal nih. Makanya model kayak begini. Enggak, tidak ada yang gagal. Kita perlu kembali kepada kebenaran firman Tuhan karena begini loh. Kalau Tuhan sudah menyatukan saudara, kalau Tuhan sudah menempatkan saudara dalam keluarga ini, dalam keluarga saudara, percayalah begini, di sana ada rancangan Tuhan. Ada rencana Tuhan. Dan di dalamnya ada janji Tuhan. Amin. Amin. Ada harapan nih. Ada kesulitan, ada masalah, tapi percayalah ada janji Tuhan yang menyertai kita. Tapi ini kabar buruknya buat kita. Kita kadang-kadang gak waspada. Ada iblis yang berusaha melemahkan dan menghancurkan keluarga kita sejak awal sampai hari ini. Jadi sejak kita menikah, dengar baik-baik, selalu ada kesulitan. Tuhan ingin supaya kita naik kelas, Tuhan ingin supaya kita bertumbuh jadi suami dewasa, pernikahan yang dewasa, tapi iblis ingin hancurkan pernikahan kita. Sampai kapan? Pak, puji Tuhan rumah tangga saya sudah dipulihkan. Saudara pikir kalau rumah tangga saudara sudah dipulihkan, iblis gak bikin apa-apa? Iblis akan terus bekerja, akan terus berusaha untuk hancurkan rumah tangga saudara. Hati-hati saudara. Nah, kita perlu kembali kepada tujuan Tuhan. Tujuan untuk apa keluarga itu dibentuk oleh Tuhan. Yaitu apa? Supaya kita menjadi
Supaya kita apa? Coba saudara lihat di handout saudara. Supaya kita menjangkau dan memuridkan banyak orang. Jadi lewat keluarga yang dipulihkan ini akan menghasilkan jiwa-jiwa. Kita akan diutus Tuhan untuk menjangkau dan memuridkan banyak orang. Kenapa banyak orang hari ini seperti adem ayem saudara ya? Kita nggak bikin apa-apa, suami, istri, orang tua, anak-anak ada dalam keluarga, tapi kita nggak bikin apa-apa. Kita nggak menjangkau jiwa, kita nggak memuridkan orang lain. Kenapa? Karena ada sesuatu yang kita perlu pelajari hari ini. Bagaimana caranya supaya kita bisa menjadi keluarga yang menjangkau dan memuridkan banyak keluarga, banyak orang di luar sana. Ini caranya. Coba kita lihat Yosua pasal 24 ayat yang ke-15. Yosua pasal 24 ayat 15, kita sama-sama baca ayat firman Tuhan ini ya. 2, 3. Tetapi sama-sama saudara ya, sama-sama dari tadi pagi saya bilang sama-sama, tetap cuma Pak Taufik yang paling keras saudara ya. Ya oke, sama-sama 2, 3. Tetapi tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi kami akan beribadah kepada Tuhan. Ketika Yosua menyampaikan pesan ini, maka Yosua sedang ada di hari-hari terakhir sebelum dia menyelesaikan tugasnya sebagai pemimpin umat Tuhan. Ketika Yosua menyampaikan ini, umat Tuhan itu sudah berhasil menaklukkan tanah perjanjian. Cuma yang mengganggu pikirannya Yosua adalah Yosua sedang ada di hadapan bangsa Israel yang sudah sudah biasa meninggalkan Tuhan. Mereka terbiasa bersungut-sungut. Mereka gampang sekali ngikut bangsa-bangsa lain. Bahkan nanti kalau kita lihat sejarah bangsa Israel dalam kitab Hakim-Hakim, apa yang ditakuti oleh Yosua benar-benar terjadi. Umat Tuhan meninggalkan Tuhan. Mereka tidak lagi beribadah kepada Tuhan. Mereka mengikuti berhala-berhala. Apa yang terjadi? Bangsa ini mengalami kehancuran. Bapak Ibu saudara yang dikasih Tuhan, sebelum keluarga kita mengalami kehancuran, sebelum anak-anak kita, cucu-cucu kita mengalami kehancuran, dengar baik-baik hari ini, belajar dari peringatannya Yosua. Jangan saudara pikir, wah puji Tuhan saya masih ke gereja, jadi orang Kristen, anak-anak saya aman. Enggak saudara, itu keputusannya kita hari ini. Yosua menghadapi situasi ini, dia katakan begini, kalau aku, kamu sih terserah. Tapi kalau aku memutuskan, aku dan seisi rumahku akan tetap beribadah kepada Tuhan. Tadi Paul sudah kasih tahu bahwa kuncinya apa sih? Cuma bergantung sama Tuhan, cuma mengandalkan Tuhan. Kita nggak bisa. Beberapa tahun lalu saya pernah kasih teguran buat anak saya, salah satu anak saya. Anak saya kan ada 17 sekarang saudara ya, banyak ya. Itu satu saat, mereka kan selalu ada apa-apa, papi minta ini papi beli ini papi mau ini, mau itu, mau ini. Saya panggil salah satu anak yang sering minta-minta sama saya bilang, hey kamu dengar baik-baik ya. Camkan baik-baik, jangan jadikan papi berhala di rumah ini. Dikit-dikit panggil papi, dikit-dikit minta sama papi.
Belajar dong, kamu punya Tuhan. Minta sama Tuhan. Jangan dikit-dikit papi. Bukan saya nggak mau direpotin. Nanti lama-lama Tuhan marah sama saya. Saya udah mengambil posisinya Tuhan di dalam keluarga ini. Saya yang paling hebat di rumah ini. Saya bilang belajar andalin Tuhan. Minta apa-apa sama Tuhan dulu. Tuhan yang gerakan hati papi. Papi yang kasih sama kamu. Jadi Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan, ketika Yosua menghadapi bangsa ini, dia tahu nih bangsa ini akan jadi seperti apa ke depan. Dia kasih penekanan begini bahwa saya dan seisi keluarga saya akan beribadah kepada Tuhan. Apa artinya? Yang pertama, dengar baik-baik. Coba PPT sampaikan bahwa dari kisah ini kita bisa belajar bahwa dalam setiap keluarga harus ada yang bisa memutuskan untuk beribadah. Dalam setiap keluarga harus ada yang bertanggung jawab. Jangan serahkan semuanya terserah. Orang di luar sana bisa terserah, tapi keluarga kita nggak bisa, nggak boleh kita yang putusin. Untuk anak-anak kita beribadah atau enggak, Pak, Bu, saya mau kasih tahu, tolong. Mereka tuh belum ngerti, mereka tuh belum tahu. Kita orang tua yang harus membantu mereka untuk memutuskan untuk beribadah kepada Tuhan. Amin. Orang tua harus putusin, jangan ya terserah deh. Mah hari ini gak usah gereja ya. Ya terserah. Kita harus bertanggung jawab, gak bisa masa bodoh. Tanya anak-anak saya, kok soal ibadah mah saya ketat bener saudara. Gak bisa. Tapi kita gak usah boom hari ini ya. Nggak bisa, nggak ada alasan. Harus pergi boom. Harus pergi ibadah. Kalau saya kasih toleransi sekali 2 kali, wah. Bisa 4 kali 5 kali. Oh ya nggak apa-apa lah, nggak apa-apa. Kalau kurang-kurang saya, biar kamu panas pergi gereja nggak apa-apa. Saya mau ajarkan, bukan saya sadis, enggak. Saya cuma mau ajarkan sejak mereka kecil mereka tahu begini bahwa mereka harus beribadah kepada Tuhan. Mereka harus cari Tuhan. Mereka harus mengutamakan Tuhan dalam hidup mereka. Makanya saya bersyukur ketika anak-anak saya mulai besar, mereka mulai keluar kota. Ada anak saya Kevin di Bali beberapa tahun. Itu setiap hari Minggu gak pernah absen pergi gereja. Hari Minggu, gak ada orang tua. Jauh dari orang tua, tapi tiap hari Minggu cari Tuhan, pergi ke gereja. Walaupun jauh dari tempat kosnya, dia pergi ibadah. Kenapa? Karena dari kecil saya agak keras nih. Karena saya harus bantu mereka untuk memutuskan. Memang anak-anak kan kecenderungannya, pengennya kan ya kalau bisa main dulu lah gitu kan. Jadi dalam setiap keluarga harus ada yang bertanggung jawab. Orang tua tanggung jawabnya di tangan kita. Amin. Putuskanlah untuk bawa keluarga ini beribadah kepada Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, coba perhatikan baik-baik. Aku dan seisi keluargaku, aku dan seisi rumah tanggaku akan tetap beribadah kepada Tuhan. Maksudnya adalah begini, bahwa dalam setiap keluarga itu harus ada ibadah. Aku dan keluargaku bukan cuma sekedar pergi beribadah, tetapi di dalam rumahku aku harus beribadah. Nah pertanyaannya buat kita, sudahkah kita beribadah dalam rumah kita? Halo? Itu kan tugasnya gereja. Ibadah-ibadah itu di gereja. Enggak. Saya mau katakan begini,
perkenalkanlah ibadah itu dalam keluarga kita. Dalam rumah tangga kita. Dengar baik-baik, ketika kita beribadah dalam keluarga ini, maka dengar baik-baik. Saudara lihat di handout saudara. Keluarga yang beribadah artinya apa? Keluarga yang mengakui bahwa Tuhan yang berdaulat atas keluarganya. Ketika kita beribadah dalam keluarga kita, maka kita menyerahkan seisi keluarga kita kepada Tuhan. Kan lucu kalau anaknya datang, Pak kita nggak berdoa, udah berdoa sendiri-sendiri. Enak banget berdoa sendiri-sendiri. Kalau udah kayak gitu saya tahu papanya pasti nggak berdoa. Pak kita berdoa enggak sama mama, mama yang disuruh berdoa. Papa urusannya cari-cari duit aja deh. Pokoknya ada apa, mama sama mama. Bagaimana saudara? Setiap keluarga harus mulai beribadah. Amin. Saya mengasuh anak-anak 17 tahun saudara ya, sudah 17 tahun Januari kemarin. Dan selama 17 tahun itu saudara, tiap malam tidak boleh absen saudara. Setiap malam. Jam 9 malam, jam 9 malam. Yang lagi belajar, yang lagi makan, yang lagi ke toilet untuk lagi jam 9 gak ada cerita. Bahasanya saya no cerita, gak ada cerita. Harus kumpul di ruang tengah untuk baca Alkitab, untuk berdoa menyembah Tuhan. Sehingga saya ada, istri saya ada atau saya enggak ada, tetap jam 9 malam. Saudara tanya sama anak-anak saya. Jam 9 malam, tiap malam mereka harus beribadah, baca Alkitab. 17 tahun mereka tinggal sama saya, mungkin sudah 6 kali mereka selesai Kejadian sampai Wahyu. Tiap malam cuma satu pasal aja, setiap malam baca satu pasal. Saya pastikan bahwa di keluarga ini harus ada ibadah. Keluarga ini harus jadi keluarga yang beribadah. Bukan karena saya pendeta, bukan. Kalau saya nggak pendeta pun saya akan tetap terapkan itu. Karena saya tahu begini, ketika saya beribadah kepada Tuhan dalam keluarga ini, saya sedang mengakukan Tuhan engkau yang berdaulat. Saya sedang mengakui bahwa Tuhan engkau berdaulat atas keluargaku. Kenapa? Karena aku nggak sanggup Tuhan, aku nggak bisa Tuhan. Apalagi ngurus didik anak sekarang, zaman sekarang, aduh susahnya minta ampun saudara. Yang saya bilang maaf saudara ya, mungkin ada beberapa orang yang nggak setuju kalau ketika saya bicara soal LGBT. Katanya melawan hak asasi manusia. Tapi ini jadi ancaman terbesar buat generasi ini saudara. Buat anak-anak kita. Mereka sangat permisif dengan istilah LGBT lama-lama saudara. Bayangkan kalau kita nggak bekali anak-anak kita dari rumah. Waduh, berat saudara. Ada penganut LGBT yang bilang begini, saya memang dilahirkan karena dokter bilang saya laki-laki, karena dokter bilang saya perempuan. Saya perempuan, saya laki-laki, tapi setelah saya besarkan saya berhak menentukan sendiri. Saya nggak mau menyerahkan kepada dokter lagi. Waktu saya kecil dokter bilang kamu perempuan, kamu laki-laki. Tapi setelah saya besar saya bisa memutuskan sendiri dong. Jadi bayangin saudara, kalau kita nggak memulainya dari rumah untuk beribadah. Kalau kita nggak mulai memperkenalkan Tuhan di tengah-tengah keluarga kita, apa yang akan terjadi? Paul dan Tasya sudah bisa menikmati kebahagiaan luar biasa, anak-anaknya melayani Tuhan. Saya pikir ini kebahagiaan buat setiap orang tua. Oh nggak mudah. Makanya orang tua begini, jangan ikutin semua maunya anak-anak kita. Mereka belum tahu, kita yang harus bantu putusin. Kemudian mulailah dengan ibadah dalam setiap keluarga, dalam setiap rumah. Paul dan Tasya memulainya dengan baca DBR tiap hari. Saudara tahu DBR?
Ada yang punya My MCC, di My MCC itu ada bacaan Alkitab kita setiap hari. Habis kita downloadnya Shopee, Tokopedia, TikTok, aduh. Coba download My MCC. Udah mau tutup itu. Iya kan? Yang gak jelas juntrungannya kita download, saudara. Coba download My MCC, di situ tuh ada DBR kita, Daily Bible Reading. Bacaan Alkitab tiap hari. Itu kalau nggak salah setiap hari rata-rata 3 pasal mungkin yang kita baca. Kalau kita ikutin terus DBR kita setiap hari saudara ikutin, maka 1 tahun kita sudah menyelesaikan Alkitab. Ada yang saya mau tahu yang ikut DBR? Yang baca DBR kita? Wah, puji Tuhan 10 orang saudara ya. Oh itu udah luar biasa saudara ya. Yang lainnya? Yang lain senangnya bukannya TikTok, ketawa hehehe. Enggak bikin saudara tambah kuat. Ibadah itu bikin saudara tambah kuat. Kenapa kita perlu ibadah? Karena ibadah itu kekuatan buat kita. Saya bilang sama anak-anak saya, papi ini jadi kayak begini ini karena ibadah, karena Tuhan. Bukan karena lihat TikTok tiap hari. Saya nggak pernah lihat TikTok, saudara. Saya nggak pernah. Nggak mau saya kayak orang gila ketawa-ketawa sendirian gitu kan. Weh. Terlalu berharga waktu kita. Saya mau katakan begini, tantangan ke depan jauh lebih berat. Butuh kekuatan. Dan anak-anak kita mesti kita bekali dengan kekuatan. Supaya apa? Supaya kalau mereka menghadapi masalah, tantangan, mereka kuat. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, saya percaya begini, keluarga yang kuat akan menghasilkan anggota keluarga yang kuat. Rata-rata saya ngelihat begini, dengar baik-baik ya, rata-rata orang-orang yang bermasalah di luar rumah, dengar baik-baik, orang-orang yang bermasalah di luar rumah, itu pasti kalau saudara tarik sumbernya di mana? Di keluarganya. Entah bapaknya acuh, entah ibunya acuh, entah enggak pernah diperkenalkan Tuhan, enggak diperkenalkan pentingnya Tuhan, enggak pernah dibawa untuk mengenal Tuhan. Itu biasanya saudara, waktu di luar hadapi tantangan, kesulitan, hancur. Ini yang lagi rame nih masalah Pertamina nih ya, korupsi Pertamina. Itu salah satu pelakunya anak pendeta saudara. Anak pendeta. Dan saudara tahu gajinya itu lebih dari 500 juta setiap bulan saudara, masih korupsi. Jadi artinya kan ini enggak selalu bicara soal uang, enggak bicara soal uang buat saya. Dengan uang 500 juta saya pikir bisa beli apa aja dia setiap bulan. Tapi toh masih melakukan. Pasti ada yang salah nih. Salahnya di mana? Dari rumah. Coba tanya Bang Paul yang sudah mulai mempraktekkan ibadah dalam keluarganya. Mau bikin apa-apa di luar takut. Kalau saya bikin ini nanti keluarga saya akan jadi apa ya? Mikir dong. Kalau saya bikin begini, Tuhan marah enggak ya? Berkenan enggak sama Tuhan? Loh, kalau kita mulai menumbuhkan hal ini dalam keluarga kita sejak dari rumah, saya percaya keluarga kita akan kuat. Karena Mazmur katakan begini, dahulu aku muda, sekarang aku sudah jadi, ada yang sudah tua? Semua kita pasti akan tua. Dahulu aku muda, sekarang aku masih muda, tapi nanti aku akan tua. Tapi ini yang terjadi, tidak pernah aku lihat orang benar ditinggalkan oleh Tuhan. Dengar baik-baik, jadikan anak-anak kita, jadikan seisi keluarga kita jadi orang benar.
Tidak pernah orang benar itu ditinggalkan oleh Tuhan. Dan kata firman Tuhan, anak cucunya minta-minta. Bukan berarti kalau orang tua ibadah kemudian anak-anaknya udah gak usah ibadah, mama aja yang wakilin. Mama hari Minggu syafaat buat kamu pasti aman semuanya. Enak banget. Tidak pernah orang benar ditinggalkan oleh Tuhan, anak cucunya minta roti. Maksudnya firman Tuhan itu adalah begini, kalau orang tuanya orang benar, anak-anaknya pasti jadi orang. Kalau orang tuanya benar kemudian anaknya ngaco, nah agak aneh nih. Jangan-jangan orang tuanya bukan orang tua orang benar nih. Karena orang tuanya benar, nggak mungkin izinin anaknya ngaco, saudara. Nggak mungkin. Jadi perhatikan baik-baik keluarga kita. Bangun mezbah dalam setiap keluarga. Amin. Colek suaminya, istrinya, ayo mulai berdoa dong. Ya, Ibu Diana colek suaminya. Pak, mulai berdoa ya. Kita sama-sama sepakat. Jangan di gereja aja kita hebat, di rumah. Saya jam 9 teng lagi asik-asik nonton juga harus keluar, harus berdoa sama-sama mereka. Enggak ada cerita, saudara. Saya harus mendisiplinkan diri saya dulu. Itu anak-anak saya kalau zamannya mereka masih kecil, soal masih SD, itu kalau enggak baca Alkitab, enggak penyembahan pagi-pagi, saudara, itu bisa enggak sekolah, saudara. Enggak usah sekolah, saya bilang hari ini. Itu sepanjang 17 tahun mereka hidup sama saya, mungkin sekitar 5 kali mereka pernah enggak sekolah. Saya larang sekolah, jangan ada yang sekolah hari ini. Baca Alkitab aja dulu, kita penyembahan lagi, kita nyanyi menyembah Tuhan. Sampai jam berapa? Sampai jam 9 pagi. Cuma gara-gara apa, saudara? Ya namanya anak kecil kan, saudara. Baca Alkitab. Ajak nyanyi menyembah Tuhan, ketiduran, saudara. Loh, kalau dari kecil kamu gak belajar menghargai Tuhan, berat, repot kamu. Karena saya bilang gini, papi udah ngerasain hidup ini. Hidup papi ini cuma karena anugerah Tuhan, kemurahan Tuhan. Semua yang kalian bisa nikmati di rumah ini, yang kalian bilang kebaikannya, itu bukan kebaikannya papi, itu cuma karena anugerah Tuhan. Cuma karena anugerah Tuhan. Papimu ini bukan sarjana, ini Kayo selalu cerita. Bukan sarjana, bukan siapa-siapa. Tapi bisa menikmati banyak sekali kebaikan. Wah, bukankah itu karena Tuhan baik? Jadi karena saya udah ngalamin, saya mau anak-anak saya mengalami pengalaman yang sama juga. Dan itu dimulai dengan pengalaman mereka dengan Tuhan. Makanya saya disiplin banget, ketat banget. Orang bilang, Pak sadis banget. Enggak, ini dasar yang saya harus tanamkan buat anak-anak saya. Supaya sejak kecil mereka tahu bahwa mereka perlu Tuhan dalam hidup mereka. Mereka harus bergantung sama Tuhan. Kamu sekolah, kamu tambah pinter. Tapi kamu gak tambah kuat. Tapi kalau kamu beribadah sama Tuhan, kamu renungkan firman Tuhan, kamu akan tambah kuat. Bukankah itu yang dibutuhkan hari ini? Orang-orang yang kuat menghadapi begitu banyak tantangan dan kesulitan. Dan saya percaya akhirnya begini, kalau kita sudah memutuskan untuk keluarga kita jadi keluarga yang beribadah, kalau kita mengizinkan ada sebuah mezbah dalam setiap keluarga kita, dengan demikian saya mau katakan yang ketiga, maka keluarga kita dengan demikian bisa menjadi saksi buat banyak orang. Tema bulan misi MCC adalah keluarga yang bersaksi. Saya berharap bukan cuma keluarganya Paul dan Tasya yang Tuhan pulihkan sehingga mereka bisa menjadi kesaksian hari ini. Bukan cuma keluarga
Yohanes Hidayat tadi yang kita dengar, yang mengalami pemulihan sehingga mereka bisa jadi saksi. Saya mau katakan begini, setiap keluarga kita akan dipulihkan oleh Tuhan. Supaya kita jadi saksi buat banyak orang. Karena kita dipanggil untuk menjangkau dan memuridkan banyak orang. Mulai dari keluarga kita, mulai dari rumah tangga kita. Di luar sana, banyak orang-orang yang butuh model, butuh contoh, biar keluarga yang beribadah kepada Tuhan, keluarga yang melayani Tuhan, menjadi kesaksian buat banyak keluarga lain. Amin. Amin. Jangankan gak usah jauh-jauh dari keluarga kita aja gitu kan, kakak adik kita kan yang sudah berumah tangga, mereka kan kadang-kadang ngomong soal kesulitan, biar keluarga kita dikenal sebagai keluarga yang beribadah kepada Tuhan. Amin. Dengan demikian keluarga kita bisa jadi keluarga yang bersaksi kepada Tuhan. Dan saudara, saya percaya seperti tadi Paul katakan, kalau keluarga itu mulai beribadah kepada Tuhan, kita akan menjauhkan diri kita dari hal-hal yang enggak berkenan sama Tuhan kok. Amin. Paul bilang kalau dia memulai hidupnya bersekutu dengan Tuhan, bersekutu dengan istri itu enggak jadi sesuatu yang sulit. Ngobrol sama istri enggak jadi sesuatu yang sulit karena sudah terbiasa ngobrol sama Tuhan. Amin. Ada yang komunikasi suami istri agak susah. Jangan-jangan kita susah juga bicara sama Tuhan. Sering-seringlah ngobrol sama Tuhan. Supaya lebih gampang kita ngobrol sama pasangan kita, sama anak-anak kita, sama orang tua kita. Dengan demikian orang lihatnya kok keluarga ini beda ya. Keluarga ini beda ya. Keluarga ini beda ya. Saya percaya tetangga-tetangga saya itu setiap pagi, setiap malam mereka dengarkan. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidup. Karena tiap malam selalu kami naikkan pujian penyembahan kepada Tuhan. Biar tetangga-tetangga kami juga mendengar bahwa dari keluarga ini ada penyembahan, ada ibadah yang dikerjakan. Makanya puji Tuhan, saya bertetangga saudara aman, puji Tuhan. Sampai hari ini aman, puji Tuhan. Saudara. Bukan berarti keluarga kami sudah sempurna, enggak, belum saudara ya. Masih berproses. Tadi pagi saya bilang, kalau saudara ngelihat anaknya Pak Taufik melayani Tuhan, kok anak ini manis benar ya, itu enggak terjadi dalam satu malam. Ya Pak Taufik ya, itu sampein kebenaran, value, nilai-nilai disampaikan buat anak ini. Kadang-kadang dia berontak, ya kita harus sampaikan lagi. Orang tua nggak boleh kalah sama anak-anak, nggak boleh nyerah kita. Sampaikan kebenaran sama mereka sampai mereka mengerti bahwa inilah kebenaran. Firman Tuhan katakan, buat pria-pria, kalau kita jadikan keluarga kita keluarga yang beribadah, maka dengan penuh percaya diri kita akan berdiri di pintu gerbang kota, kata firman Tuhan. Kenapa? Karena keluarga kita dikenal sebagai keluarga yang beribadah kepada Tuhan. Ketika keluarga kita beribadah, kita sedang mengakui Tuhanlah yang jadi Tuhan atas keluarga kita. Amin. Atau cuma di gereja ini kita mengakui Tuhan sebagai Tuhan. Di rumah kita, saya Jo jadi bosnya. I'm the boss. Nggak ada ibadah. Saya mengerti ada keluarga-keluarga dari daerah tertentu yang komunikasinya satu arah. Tadi Paul bilang, apa yang saya katakan itu perintah. Nggak bisa ditawar-tawar, harus dilaksanakan. Hari ini kembalilah, buka hatimu, kembali sama Tuhan, biar Tuhan pulihkan rumah tangga kita. Tuhan pulihkan keluarga kita. Ada keluarga-keluarga yang belum beribadah. Dengar baik-baik.
mulai lakukan ibadah dalam keluargamu. Saya percaya kalau keluarga kita, keluarga yang beribadah, maka keluarga kita akan jadi kesaksian yang luar biasa. Amin. Dengan berani kita akan berdiri dan menyampaikan kesaksian bahwa Tuhan itu baik. Tuhan itu menyertai rumah tangga saya. Tuhan itu menyertai perjalanan keluarga saya. Hari ini mulailah dengan Tuhan. Yuk suami istri yang duduk sama-sama, pegang tangannya, kasih tahu yuk mulai tahun ini kita akan beribadah.